kepala babi itu dari pemerintah? Enggak. Kita nggak tahu dari siapa. Cuma kan masih Singapura waktu pertama kali pisah dari Malaysia, Lee Kuan Yew itu nangis di TV. Mereka minta maaf ke rakyatnya karena kita pisah. Lu ngerasa kita masih punya masa depan nggak negara ini? Dengan keadaan seperti ini, yang pengen gue tanya sekarang adalah, lu ngerasa Indonesia masih punya masa depan nggak? Sejujurnya. Kalau lu nanya gue 3-6 bulan lalu, gue masih ada optimisme yang lumayan gede tau. Gue nggak tahu sekarang tuh kayak situasinya gini, analisa simpelnya ya. Indonesia tuh ada namanya politik dagang sapi, ya kan. Intinya kan kayak balas budi kan gitu. Nah, presiden kita sekarang kan udah nyalon berapa kali? 7 kali. Enggak nyampe 7. 3 kali. Itu 3 yang berturut-turut loh yang akhirnya menang. berturut-turut. Sebelumnya kan sempat tuh dulu. Nah, ini 3 kali kan pasti yang ini ada yang ngebantu, yang ini ada yang ngebantu. Terus ini ada yang ngebantu lebih gede lagi. Jadi numpuk nih semua. Jadi mau nggak mau kan harus ada balas budinya, ada apa. Nah, sistem balas budi itu nggak sesuai sama kata-katanya Pak Prabowo. Dia kan bilang orang yang kerja di pemerintah tuh harus meritokrasi. Meritokrasi itu berdasarkan merit. Merit itu bahasanya berdasarkan pencapaian. Jadi orang yang kerja itu orang yang emang bener-bener jago gitu loh. Nah tapi kalau misalnya udah 3 periode nih, banyak yang ngedukung uangnya banyak dan udah harus balas budi. Walaupun dia nggak jago dikasih posisi, walaupun dia nggak jago dikasih project, walaupun apa. Nah jadi itu problem paling gedenya sekarang. Gara-gara sistem politiknya kayak gitu, banyak yang harus ditanda kutip dibayar balik. Orang-orang luar itu nggak bodoh. Misalnya kayak lu lihat Tesla, Apple dan TikTok, ByteDance semua newsnya invest di mana? Vietnam, Filipina, India dan lain-lain. Ada nggak Indonesia nengok doang. Kalau nggak makan gultik. Iya, habis itu udah ramai di situ, investnya nggak jadi, selalu gitu. Investnya malah ke Vietnam. Itu solusi yang benar untuk uang. Jadi uangnya harusnya datang dari luar, namanya Foreign Direct Investment (FDI). Negara-negara yang maju nih biasanya ini uangnya nggak cukup nih. Kayak Singapura dulu tuh, Singapura lebih miskin daripada kita. Oh ya? China lebih miskin daripada kita dulu, bener nggak? Tapi karena dia jago ngelolanya, bisa bikin sencen gitu misalnya untuk pabrik, manufaktur dan negara-negara lain jadi penasaran kan? Negara lain taruh duit di sini, pas asing taruh duit di China, taruh duit di Singapura, uangnya dikelola lagi buat bangun SDM dan lain-lain. Itu cara negara maju. FDI itu penting banget. Nah kita FDI-nya dikit banget. Asing nggak mau invest ke Indonesia. Kenapa? Soalnya balik lagi politik nggak stabil, ya kan? Kepercayaan publik. Kemarin kasus e-fishery itu lumayan gede tuh. Terus, jadi semua kombinasi hal-hal buruk yang terjadi di Indonesia itu bikin kepercayaan turun. Dan kepercayaan itu penting banget untuk orang taruh duit. Kalau misalnya FDI nggak bisa, solusi kedua menurut gua, yang harusnya jadi solusi pertama itu namanya DDI. Domestic Direct Investment. Artinya coba nih kita kumpulin bener-bener semua uang yang ada di Indonesia, kita paksa untuk reinvestasi ke lapangan pekerjaan, dan itu konsepnya Danantara. Bagus dong. Sebenarnya konsepnya bagus. Kan pemerintah tuh idenya bagus-bagus semua. Pertanyaannya eksekusinya bakal bagus nggak? Cuma kan kita harus ngelihat track record kan. Itu. Kenapa kita nggak ningkatin nilai ekspornya kita aja? Bisa. Itu salah trade balance, atau itu salah satu upaya. Karena Indonesia kan sumber daya alamnya gede banget kan. Jadi ya kita ekspor terus kok. Selama ini kita ekspor masih gede kok. Tetap nggak cukup. Nggak cukup. Karena banyak yang diekspor juga yang mentahnya kan sebenarnya kan. Nah, itu masalah loh. Harusnya kita olah di kita, baru kita ekspor. Itu nilainya akan lebih besar. Misalnya kayak parfum. Kita tuh ekspor bahan minyak nilam kalau nggak salah. Paling gede. Kita jual misalnya 1.000 perak keluar. Mereka jadiin parfum kayak brand-brandnya apa Chanel gitu. Kita jualnya ke mereka 1.000 perak, terus kita beli lagi dari mereka 1 juta. Itu. Bodoh nggak? Tahu nggak kenapa itu terjadi? Kenapa? Yang tadi, Dutch disease. Karena harusnya pas industri manufaktur kita mateng di tahun 2000-an, ditinggalin sama pemerintah. Siapa yang jabat waktu itu? Banyak, itu kombinasi. Itu beberapa periode kan. Karena kenapa? Tahu nggak? Karena orang cuma mikir short term. Misalnya lu anggap lu punya 10 lemon di meja ini. Yang paling gampang adalah lu jualin aja lemonnya ke orang lain. Tapi kalau lu pinter, lu bikin mesin buat bikin lemonade lah, lu bikin apa dan lain-lain, lu jualnya harga bisa lebih mahal kan. Nah Indonesia tuh
cuma ekspor doang gitu loh. Dan sebenarnya itu penyakit negara-negara dengan sumber daya alam yang kaya sih. Kebanyakan dari mereka malah nggak bisa ngolah. Bisanya cuma ngambil, jual, makanya akhirnya merekanya miskin, negaranya miskin. Iya, ini kayak orang bodoh dikasih 100 juta. Iya. Bakal di-spend buat apa? Judul. Nah, bener. Itu bener. Tapi kalau orang pintar dikasih 10 juta, bakal di apain? Investasi IHSG. Enggak sih, gue nggak pintar sih. Kenapa ada IHSG ya? Misalnya bikin bisnis. Iya, intinya duitnya akan diputerin sama dia kan. Yaudah. Itu terjadi Kalau sama Singapura. nggak salah, Lee Kuan Yew tuh juga pernah ngomong, Bener. kenapa Indonesia nggak mah? Siapa tuh? Lee Kuan Yew itu founding father-nya Yang bikin Singapura. Yang bikin Singapura jadi Singapura. Pemerintahnya, presiden. Prime Minister waktu itu. Yang pertama Singapura. Wow. Nah itu dia bilang kenapa Indonesia nggak maju? Karena kita tuh dikutuk dengan punya itu sumber daya alam yang kaya. Iya. Gara-gara itu orang-orang jadi malas karena udah ngerasa udah punya semuanya. Singapura mereka nggak punya apa-apa kan. Karena itu SDM-nya benar-benar digenjot. Iya. Jadinya berkualitas. Bener. Dari Singapura situ tuh miskin banget loh. Miskin banget. Jago ya, anjir. iya. Iya. Singapura waktu pertama kali pisah dari Malaysia, Lee Kuan Yew itu nangis di TV. Mereka minta maaf ke rakyatnya karena kita pisah dari Malaysia, maaf ya saya sedih. Kenapa? Karena mereka nggak punya apa-apa. Cuma gitu doang. Tapi dari situ langsung dia bikin strategi, majuin edukasi segala macem, biar orang mau invest di dia. Hasilnya sekarang dari sini kelihatan kan kalau SDM lebih penting dari SDA ternyata. Iya. Aku punya ide. Apa? Gimana kalau misalnya kita hire orang-orang luar negeri kayak Singapura, pemerintahnya? Itu yang lagi terjadi. Misalnya kayak gini, Tony Blair, itu government advisor kita udah berapa tahun di Indonesia gitu. Misalnya Danantara nih, ini kan gede banget duitnya. Ray Dalio, itu tahu Ray Dalio nggak? Dia pegang hedge fund salah satu terbesar di dunia. Itu jadi advisor kita, gitu loh. Tapi balik lagi problem Indonesia itu bukan ide, bukan strategi. Tapi eksekusinya itu di tengah jalan misalnya oke, ini bagus nih di sini ada bolong, ada dugaan korupsi, ada itu. yang kerjanya 1 hari harus jadi 1 minggu. Jadi gitu. benernya mereka udah hire orang luar buat bantu Indo. Sebenarnya ada. Wow. Misalnya kayak kemarin Cortex. Hijack orang pemerintah orang luar itu nggak sih? Sebenarnya ada. Tapi buat apa? Analoginya kayak lu disuruh tolong beresin perusahaan tapi dalamnya nggak mau beresin. Iya, dalamnya. Oke nih, lu ambil nih. Lee Kuan Yew. Oke, ambil Lee Kuan Yew. Anggap Lee Kuan Yew. Enggak, ambil Lee Kuan Yew. Dia kan nggak mungkin dong dia yang ngejalanin semuanya kan. Pasti kan dia bikin bisnis model segala macam. Yang ngejalanin kan yang di bawah-bawahnya. Padahal yang rusak emang yang di bawahnya, yang korup yang di bawahnya. Ketika udah penerapannya diambil, penerapannya nggak benar, nggak rapi. Tapi mungkin nggak kayak katamu kan pemimpin. Kalau misalnya bawahnya jelek itu berarti salah pemimpin. Benar. Gua bisa dibilang sekarang apapun yang terjadi di Indonesia adalah byproduct atau hasil dari kebijakan atau tindakan yang dilakukan sama pemerintah. Dan pemerintah harus bertanggung jawab. Pemerintah tuh bahasa Inggrisnya apa? Government. To govern, menaungi gitu. Jadi kayak apapun yang terjadi salah di dalam ini adalah salah mereka sebenarnya. Mereka harus dengan lapang dada. Enggak, itu sebenarnya yang bikin gua pun merasa kok kayak nggak ada masa depannya ya, karena pemerintah sekarang kan kayak kemarin orang yang kritik dibilang anjing menggonggong lah, yang gitu-gitu kok malah jadi apa ya, makin angkuh tuh ke rakyat sendiri tuh, bukannya ngedengerin aspirasi kita nih. Padahal dulu kan waktu pemilu kan butuh suara kita kan. Bener. Walaupun gua nggak milih beliau ya, cuma kan kayak gue juga nggak milih. Gue malah nggak milih semuanya. Gue milih semuanya. Tiga-tiga lu coblos. Oh, diem-diem ya? Pemilu semua diem-diem, kan dibalik bilik. Lu kan coblos ya? Dulu enggak ya? Enggak, gue nyoblos, wis tiga-tiga gue coblos. Karena gue mikirnya, lu pada mau suara gue, yaudah nih gue kasih semuanya. Gue mah adil, gue gitu. Iya. Nggak, poin dari semua itu gue nggak yakin sama tiga-tiga ya sebenarnya. Nah, dan ternyata yang paling gue takutkan menang. Dan hasilnya sekarang seperti ini. Dan gue ngeliatnya kok apa ya, kayak yang gue takutkan selama pemilu, takutnya kalau beliau menang begini bener-bener satu persatu kejadian nih. Sedih ya. Kayak dulu pas pemilu mereka kayak kita bakal ini semuanya baik gitu. Sekarang jadi kayak gini gitu. Nah masalahnya ada satu komoditas baru ya. Soalnya pemerintahan yang bergerak di bidang digital analoginya ya, itu kan literally pemerintahan di seluruh dunia kan udah ratusan tahun, ribuan tahun gitu kan. Bahkan puluhan ribu tahun kalau misalnya kayak yang tua-tua banget gitu. Ya. Baru di zaman sekarang digital masuk. Digital kan revolusi yang lumayan gede ya, penyebaran informasi. Jadi sekarang komoditas kepercayaan atau public trust atau public relation itu salah satu
aspek paling penting. Mau misalnya gini, company doing well, government doing well dan lain-lain, tapi kita komunikasinya ngehe gitu misalnya. Orang bakal percaya nggak kalau kita doing well? Enggak. Nah, ya kan? Misalnya gue jago nih, emang gue jago. Tapi kalau gue ketemu sama lu selengean, terus gue suka maki-maki lu, lu bakal ngerasa gue jago nggak? Enggak. Nah, itu satu hal yang menurut gue fatal banget. Kan waktu itu kemarin Pak Prabowo juga bikin speech kalau nggak salah. Saya minta maaf komunikasi kita nggak perfect gitu. Itu akhirnya dia mengakui. Iya. Karena komunikasinya dia kenapa? Dan ya kayak misalnya apapun yang terjadi kan warga marah, warga kritis gitu. Tapi direspon sama pemerintah tuh kok ndas mula. Serius? Iya. Lu nggak lihat? Enggak. Nah itu masalahnya kan, terus kan beliau kan menghimbau ke jajaran di bawahnya buat memperbaiki kan. Terus ada kasus kepala babi. Nah, kepala babi dikirim ke Tempo. Ada kepala babi dikirim ke Tempo. Itu kenapa itu? Itu kan bentuk ancaman sebenarnya kan. Kita kan melihat kan bentuk ancaman karena Tempo kan selama ini sangat kritis. Dikirim kepala babi, terus staf khususnya salah satu staf khusus yang ngomongnya. Siapa sih itu? Gue belum baca detail. Staf istana ketika ditanya gimana tuh kepala babi, dia malah bilang dimasak aja. Berarti kan himbauan ini kan belum dijalankan nih dengan respon seperti itu. Iya. Dan masalahnya gini, kalau warga nggak percaya, sedangkan uang itu dalam asas kepercayaan nih, ya kan? Uang, kalau lu berurusan dengan uang, lu harus percaya kan? Percaya dia nggak bakal kabur, percaya dia bakal bagus dan lain-lain. Kalau nggak ada kepercayaan, uang bakal datang nggak? Enggak. Ya kan? Jangankan kita sebagai warga negara, investor asing. Enggak, terus matanya muter ke atas. Yakin kayak bener nggak? Iya, bener nggak? Iya bener nggak? Jadi semua tuh benar-benar asas kepercayaan. Dan kalau kepercayaan nggak bisa di-maintain bagus sama pemerintah, jangan berharap ekonominya bakal membaik. Gitu. Sepenting itu komunikasi zaman sekarang. Berarti kepala babi itu dari pemerintah? Enggak. Kita nggak tahu dari siapa. Cuma kan pengirimannya random. Cuma kan pemerintah harusnya ngeliat itu, ini ada media yang selama ini kritis, selama ini bersuara, dikirim kepala babi kan berarti kan ini udah ngeri nih. Iya. Terus malah pemerintah kan diharapkannya kan dia merangkul media ini, melindungi media inilah. Tapi ternyata kan malah disuruh dimasak. Disuruh dimasak aja kepala babinya. Gila kan? Yang ngomong tuh siapa? DPR? Apa tadi? Staf presiden. Staf istana ya? Staf istana. Gila kan? Nah itu. Gue mau denger dari lu sekarang, gue udah denger dari Raymond. Lu ngerasa kita masih punya masa depan gak negara ini? Berat sih. Berat sih. Ya. Coba sekarang lu bisa jabarkan nggak kenapa berat? Kan pertanyaannya cuma itu doang. Nah, tapi kenapa lu ngerasa berat? Gue mau tahu karena kita udah hampir 1 jam nih bisa Iya. menjelaskan ke lu situasinya. Iya. Beratnya kenapa? Kenapa? 1. Personal juga nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa personal. Karena ini jawabannya berubah. Pertama dibilang yakin. Tadi masih yakin ya? Sekarang bilang tadi masih berat. yakin. Gue tanya di tengah lagi udah jadi berat nih. Apa yang berubah? Fer. 1. Kalau misalnya warga Indo lebih pintar, misalnya nggak percaya hal-hal goib. Gue gak ngerti thought prosesnya tuh bisa. Gue masih mending gini. Tarikannya ke goib, kebanyakan escape lu anjir. Nggak, gue masih mending kalau jawaban ini, kalau misalnya warga Indonesia nggak punya duit nih dan nggak bisa cari duit, itu udah concerning, kasihan mereka miskin. Oh itu masih masuk. Farhan, masalahnya warga Indonesia suka goib tuh bukan di pemerintahan sekarang aja loh. Apa? Tapi kalau misalnya biasanya kepala babi itu kan identik dengan dukun kan? Aduh, ditariknya ke situ dong. Bener nggak? Nggak ada dukun kepala kambing. Nggak, jawab dulu biar kamu jawab dulu. Dengerin dulu thought prosesku. Oke, thought prosesnya kita dengar. Coba. Biasanya kayak misalnya kepala babi kan kemarin sempat dikirim tikus juga kan? Ya, habis itu. Tikus apa? Tikus disembelih. Oh ya? Iya. Di Tempo juga? Tempo juga sama. Anjir. Nah, kayak gitu tuh kan hal-hal kayak mistis kan benernya. Dan kalau misalnya rakyat Indo, ya terutama pemerintah, nggak percaya hal kayak gitu, mungkin dikirimnya bukan kepala babi dan kepala tikus. Apa? Kirim duit, gak tahu, tapi maksud gue. Apa? Duit disembelih, duit dirobek? Tapi paham gak maksudku? Iya, gue paham maksud dia. Oh iya, paling paham. Enggak, gue paham maksud dia, tapi itu salah menurut gue. Ya itu emang ancaman aja, nggak ada hubungannya dengan mistis. Itu ancaman bukan mistis. Itu ancaman bukan mistis. Simbol kepala babi. Farhan lu gocok slam lagi nih ya.
Kalau di film-film. Tapi kalau rakyat Indo nggak percaya goib, nggak percaya. Bukan masalah goib. Kalau di film-film misalnya lu ngancem adalah lu ngirim kepala orang. Iya kalau di film. Itu lebih menarik sih. Dan itu ya, enggak. Itu udah level Meksiko kayak gitu. Meksiko. Jadi mereka pikirannya lebih pintar, at least. Enggak, bukan. Poinnya adalah kalau ini didiamkan, mungkin loh kita kesana loh. Iya. Mungkin loh. Ya udah ganti. Ya nggak bakal balik lagi. Ini pertanyaan. Lu kan ngerasa berat nih. Lu ngerasa akhirnya berat. Tadi kan gua udah dengar dari sudut pandangnya Raymond, kenapa dia ngerasa berat. Padahal 6 bulan lalu dia masih ada optimisme di situ. Sekarang udah luntur nih. Nah, kalau lu kenapa merasa berat? Lu dari mana ya? Udah diwakilkan sih. Oke. Dan aku asistennya, jadi harus sama. Tapi jujur ya, gue kan sering ketemu, terutama kalau gue ke Thailand lah, gue suka ketemu investor-investor gue di sana kan. Dan mereka suka curhat gitu-gitu kan. Terus gue suka nanya, lu mau balik gak habis lulus? Karena kebanyakan mereka kuliah di sana. Yang kerja beberapa kebanyakan kuliah. Terus gue saran gue juga, gak usah lah ngapain lu balik. Kalau emang lu pengen sejahtera ya, udah lu pokoknya sejahterain diri lu. Kalau lu udah merasa sangat sejahtera, lu pengen majuin negara lu, baru lu balik. Gue selalu gitu. Karena kalau lu mau mensejahterakan diri di sini, makin sulit deh kayak. Apalagi kalau udah ngerasain gimana negara luar bekerja deh. Simpelnya manusia kan harus berkembang. Iya. Kalau dia udah di luar negeri, udah cari pendidikan, udah punya pekerjaan di sana gitu, ada ruang buat berkembangnya. Terus pas balik ke Indonesia dengan situasi yang gue jelasin tadi semuanya, lapangan pekerjaan nggak ada, dan lain-lain, itu tuh susah. Nah tapi kalau misalnya teman-teman investor-investor lu nih, masuk ke kategori the 1% misalnya kayak gitu, yang ngelihat sebuah dan udah cukup punya amunisi, udah persiapannya udah oke, dan mau berperang di Indonesia, upside-nya lebih tinggi. Karena bayangin ya di situasi kalau misalnya lagi carut-carut marut kayak gini, upside-nya kita jelasin dulu. Takutnya penonton juga ada yang nggak tahu. Iya. Upside itu naik. Peluang naik. Ya. Bahasa apa? Inggris. Ya, up itu apa? Naik. Side. Sisi. Ya udah. Sisi naik. Lanjut. Upside-nya lebih tinggi karena. Upside-nya jauh lebih tinggi karena gue dikasih analogi yang simpel banget. Kalau lu mau sukses di US, lu harus bikin mobil terbang. Kalau di Indonesia bajai listrik aja lu bisa kaya banget, ngerti nggak? Sebenarnya iya loh, bajai listrik menarik sih. Enggak, intinya kan kalau Indonesia kalau Amerika tuh kan mereka harus lebih berinovasi kan, karena titik-titik yang sebenarnya belum tercapai di Indonesia tuh di mereka udah. Itu kenapa sebenarnya peluang kita untuk sukses di Indo tuh masih sangat tinggi. Kalau situasinya kondusif. Karena kenapa gue passion banget di bisnis dan entrepreneurship? Karena itu salah satu solusi mutlaknya. Pas lo masuk ke Indonesia misalnya, lo ngebangun bisnis. Yang lo lakuin adalah lo ciptain lapangan pekerjaan. You give money nih ke mereka. Lo punya aktivitas bisnis yang bikin ekonominya berputar. Lo ada bahasa bisnisnya namanya value chain. Lo menambahkan nilai ada di rantai pasok tuh ada nilai tambah gitu misalnya. Jadi analoginya kayak ini nge-solve masalah yang Indonesia gagal di manufaktur. Manufaktur kan namanya nilai tambah, ini supply chain namanya ya. Dari lemon 1.000, lemonade harganya berapa? 10.000. Anggap gitu. Nah di sini kan nilai tambah ya kan? 9.000. Benar. Nah entrepreneur itu fokus ke dari barang mentah dikasih nilai tambah, misalnya branding lah, packaging dan lain-lain, jadi segini dan profit di sini untuk membuka lapangan pekerjaan untuk apa gitu. Nah kalau lu mau balik ke Indonesia, make sure it's entrepreneurship. Make sure itu kalau bisa bisnis, kalau bisa punya ide inovatif yang lu bisa lakuin di Indonesia, dan itu mungkin the only reason anjuran kalau misalnya mereka mau ke Indonesia. Kalau mereka nggak ready, teman-teman investornya yang di Thailand atau di negara manapun, kalau mau ke Indonesia, make sure kalian udah punya solid plan untuk bangun bisnis. Dan itu mutlak solusinya. Dan itu satu, mensejahterakan karyan. Kedua, mensejahterakan, jadi berkontribusi untuk maju di Indonesia. Makanya gue passion banget di pekerjaan kebuka. Ekonomi bisa muter. Contoh bisnis yang laku di Indonesia. Kalau yang paling garam rukiah. Iya kan, garam rukiah aja bisa kaya di Indonesia kan? Iya. Kalau di US enggak, GMO non apa vegan garam gitu. Sekarang fokus di Indonesia aja. Kan kamu ngomong orang harus bangun bisnis kan. Bisnis yang lo rekomendasi Raymond Chin, bisnis yang bisa laku di Indonesia. Kalau untuk mayoritas orang industri kreatif itu satu, consumer goods
sama F&B. Itu yang template lah, semua orang ladangnya gede, walaupun red ocean, demand-nya gede, orang tetap bisa sukses di sana. Tapi kalau yang punya modal lebih tinggi dan lain-lain, AI, renewable energy atau energi terbarukan, itu penting banget. Sama manufaktur, hilirisasi, namanya value chain kayak gitu. Nah, coba jawab nggak? Contoh bisnis. Contoh bisnis yang bisa kaya di Indonesia. Yang bisa kaya di Indonesia? Selain garam Rukia. Gue kalau ngeliat negara lain kan sebenarnya mereka udah pada mulai mengoptimalisasi AI ya. Nah, bener, gue setuju karena gue juga sempat bahas gimana Malaysia sekarang mereka benar-benar fokus di AI, mereka sampai bikin satu fakultas sendiri tentang AI. Lu kalau mau ngejar di situ sebenarnya itu sangat berpotensi. Untuk bisnis-bisnis lainnya, sejujurnya gue, karena gue juga nggak punya ide bisnis, gue tuh jiwa entrepreneur gue sangat kurang. Jadi yang bisa gue lihat ya gue ngikutin tren dunia aja. Harusnya ketika di sini di teknologi dan AI lagi itu microchip segala macam harusnya bisa dikejar juga kan. Ya, tapi itu sangat butuh modal yang gede. Itu butuh modal yang gede. The actual AI itu butuh modal yang gede. Renewable energy misalnya biomass, pellet dan lain-lain itu butuh modal yang gede gitu. PLTU itu butuh modal yang gede. Kalau yang modal kecil di Indonesia ya industri kreatif, industri kreatif, consumer goods, F&B gitu misalnya itu masih bisa gitu. Dan agak sedih sih kan, gue kan gerak di komik juga kan. Nah, itu banyak banget komik artis kita yang keren-keren banget. Tapi pasarnya nggak bisa jalan. Kenapa pasarnya nggak bisa jalan? Karena itu masih tersier. Nah, kerjanya di Indonesia tapi pasarnya luar. Adek gue nih. Yang sukses pada gitu. Adek gue lulusan di kafe. Kalau dia daftar kerja tuh kemarin ditawarin antara 5 sampai 10 juta. Iya. Ujung-ujungnya nggak mau kerja, freelance, buka lapak di Fiverr di mana gitu. Itu kan sekarang bisa sampai hampir puluhan juta. Literally hampir 50, 60. Terus dia bikin channel, nggak boleh deh ini doxing. Dia ada channel-channel dia kayak nge-cover lagu dan lain-lain, dia itu udah 20 juta sebulan. Marketnya luar semua. Nah, marketnya luar semua. Enaknya kalau digital dan industri kreatif tuh lu kerja di sini, marketnya nggak terbatas di sini. Iya, gitu. Tapi membuka lapangan pekerjaan di sini. Dia hire temen dia benar. Adek udah kayak gitu. Iya. Udah buka. Itu kenapa kita harus memaksimalkan teknologi yang ada sekarang. Internetnya kan udah membuka market kemana-mana, jadi nggak membatasi di sini kan. Harapannya sih itu biar pesimisme gue dan Raymond tidak terjadi. Iya. Karena gimana? Harapan gue sih maju ya gitu. Ya gue tinggal di sini masa gue itu cuma secara objektif gue ngelihat kok makin nggak ada harapan gitu. Tapi sedihnya karena kita tinggal di Indonesia yang tanda kutip demokrasi, andil paling gede ini bakal sukses atau enggak itu pemerintah. Nah itu hal yang di luar kontrol kita. Iya. Ini bener-bener andil paling gedenya ini maju atau enggak itu pemerintah, bukan warganya, pemerintah. Benar. Kebijakannya mereka, aksinya mereka, cara mereka manage duitnya. Itu kenapa kita tetap harus kritis. Iya, biar kita tuh nge-wake up terus kita kayak ngingetin. Kita kritis aja sekarang posisinya begini kan, gimana kita diem aja. Tapi katanya RUU TNI nggak bolehin kita. Apa? Kenapa lanjutnya? Kenapa lanjut aja? Kenapa nggak mau gitu? Enggak, gue kagetnya lanjutnya langsung ke situ. Dilemparnya ke situ. Nah itu gue fatal banget itu. Bukan RUU TNI nggak bolehin kita beropini ya? Kita belum tahu, karena kan sampai kita bikin video ini kan UU yang saklek kayak gimana tuh kan belum dirilis kan, nih sampai gue bikin kemarin video baru ini. disahkan ya kalau salah. Iya baru disahkan tapi belum dirilis. Yang draftnya pun yang di situs DPR akhirnya malah dihapus kan. Yang sempat jadi ketakutan kita itu akhirnya dihapus, terus saklek kayak gimana tuh belum dirilis. Yang kita dengar tuh cuma keterangan-keterangan dari ketua DPR-nya yang dia membantah enggak kok ini nggak boleh menjabat di publik gitu-gitu. Cuma tetap sampai kita bikin video ini belum dirilis. Jadi gue tidak bisa menilai lebih jauh nih selama belum ada itunya. Cuma gue udah sempat bikin video apa yang terjadi ketika militer di satu negara berkuasa. Iya. Dengan contoh-contoh negara-negara yang udah ada. Apa yang terjadi? Lo ngerti konteksnya RUU TNI nggak? Kenapa ini big deal banget? Kenapa sampai Feriwandi dan semua itu speak up? Lo ngerti ya? Soalnya itu memberatkan kita kan. Dengan kita nggak boleh speak up. Bukan nggak boleh speak up. Tidak ada poin ke situ sih. Bukan poin itu poinnya. Apa poinnya? Tapi analogi tentara, TNI dan lain-lain yang sebelumnya kan kayak ada kamarnya sendiri nih. Ini kepolisian gitu. Sekarang bisa masuk ke kamar. Iya. Kamar kita. Masuk. Bukan kamar. Ya Allah, bukan kamar beneran maksudnya.
ini kan ranah mereka tadi ya pertahanan dan keamanan, makanya mereka dikasih senjata kan. Dikasih senjata. Ini ada ranah publik, ini ada ranah sipil, ini ada ranah pertahanan dan keamanan, ranahnya militer. Tadi itu udah terpisah tuh. Oke, lu boleh pegang senjata, tapi ranah lu di sini aja gitu. Nah, yang ditakutkan adalah dengan revisi dengan RUU TNI ini yang udah diresmikan, mereka jadi bisa masuk ke sini nih ke ranah kita. Jadi dia bisa dengan tetap mereka punya keistimewaan, mereka bisa bawa senjata segala macem. Yang mereka bisa menjabat di posisi sipil sekarang. Mereka bisa menjabat dengan posisi sipil dengan status masih militer, dengan status masih bisa megang senjata segala macam, dengan keistimewaan militer mereka bisa menjabat posisi sipil. Yang ditakutkan orang-orang adalah kalau ini dibiarkan, akhirnya nanti malah mereka makin berkuasa jadi kayak Myanmar contohnya. Tembak-tembak semua. Nggak tembak-tembak semua sih. Ekstrim. Nah, ini ekstrim. Ini orang dari dulu pengennya gitu-gitu tuh. Enggak takut. Apa yang ditakutin? Apa yang ditakutin? Ya kalau misalnya Loh, enggak, kalau di otakku, ya kalau bisa penjelasan kau ya mungkin aku takutnya kayak kalau misalnya dia ada di mall, ada di mana. Maksudnya kayak gitu, enggak. analoginya kayak gitu. Ya kan, berarti kan tembak-tembak. Iya, oke. Tapi itu sebenarnya analogi bukan praktek langsung. Iya, itu analogi ya. Itu analogi. Yang ditakutkan adalah kalau mereka ternyata haus kekuasaan, tidak oke segala macam, akhirnya mereka menguasai semuanya, akhirnya baru ke yang lu bilang tadi, kita jadi nggak bisa speak up. Muara akhirnya yang ditakutkan ke situ. Iya. Jadi bukan takut tembaknya. Bisa jadi. Itu ada, tapi ya terakhir tadi, ini kan proses nih, step by step dari mereka. Kira lu kalau ketemu tentara sama polisi dan lain-lain lu takut ya? Enggak. Enggak takut? Kenapa takut? Oh, mayoritas orang kalau ketemu sentimennya ketemu gitu, kan harusnya keamanan negara itu tuh orang datang kalau misalnya mereka merasa takut. Di Indonesia tuh sering dapat feedbacknya, kok malah kita yang takut gitu loh, takut dipalak lah, takut apalah, takut ditilang lah, takut apa, gitu ngerti gak? Oh, kamu takut? Generalnya kayak gitu. Nah, pasti seenggaknya minimal kalau kita disamperin aparat nih, kita di otak kita, duh gue ada salah apa ya? Pasti gitu. Iya. Nggak mungkin kita gitu, disamperin aparat, halo Pak, ayo. Oh, maksudnya itu. Iya. Terus, tapi kan maksudnya kalau misalnya kayak gitu, itu berarti kita ngelanggar kan? Iya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain disamperin? Kan you never know. Lo tau kan? Oh, maksudnya kayak tiba-tiba digerebek gitu ya? Gimana ya cara jelasinnya ya? Jelasin ke dia. Iya, lu emang lu kalau nggak punya salah ya. Iya kan, ngapain takut? Ya nggak apa-apa. Bener ngapain takut. Tapi gini. Jadi kalian takut kenapa? Nggak gini. Bahkan kalau di Indonesia kan ya nggak salah aja bisa jadi salah. Itu loh, yang ditakutkan itu. Tiba-tiba dipelintir gimana? Kalau kuasa disalahgunakan, ya kan? Ya itu. Takutnya kan itu yang ditakutkan. Jadi makanya kuasanya tuh jangan terlalu banyak gitu. Sedangkan dengan RUU ini kuasanya kok jadi makin banyak gitu, jadi bisa masuk ke ranah sipil gitu. Serem dong. Ini aman nggak? Aman. Kalau ini kan itu yang ditakutkan. Kan kita nggak bilang itu ini bakal kejadian begini. Yang ditakutkan kan itu. Tapi tetap harapannya semoga tidak kejadian. Iya, makanya sampai sekarang tuh masih ada fight-nya. Batalin. Buat apa gitu loh. Itu. Buat apa? Urgensinya apa sekarang kayak tentara, militer, dan TNI dan lain-lain semuanya tuh ada di jabatan sipil. Oke, tapi menurutku kadang bisa lebih aman sih kalau misalnya TNI di jalan-jalan. Mungkin lebih aman. Kalau misalnya ada begal? Enggak ya? Iya, tapi balik lagi itu kan belum pasti juga kan, sama kan. Kalau tadi kita bahas ketakutan, lu bahas harapannya dong. Oke. Nah, itu kan dia di lapangan dengan kapasitas keamanan kan. Iya. Ya itu sebenarnya di kapasitas dia yang lu omongin. Emang kapasitas dia. Emang tugas dia harusnya itu. Iya. Oh iya benar. Yang kita takutkan tuh kalau dia menyeberang. Melebar. Harusnya kan tidak perlu ada RUU ini untuk bikin mereka menjaga keamanan di jalan dong. Oh, tapi kan karena emang ranahnya pertahanan dan keamanan. Tapi bukannya dia nggak boleh di jalan-jalan ya kalau misalnya nggak ada RUU-nya tuh? Kan, bukannya katamu dia masih di sini nggak bisa menembus? Bukan, enggak. Waduh. Ini kayaknya bisa 3 jam deh. Allah. Udah kita jelasin di belakangnya lah. Iya, nanti kita jelasin di belakang aja kita. Aduh. Pokoknya gitu. Tapi intinya dari semua penjarahan ini, lu lebih ngerti tentang ekonomi dikit kan? Dikit. Sama akhirnya kita bikin dia pesimis. Dari yang tadinya, ada masa depan, update-nya berat jadi gitu tadi kan? Artinya bagus, artinya lu punya informasi. Iya. Kan kita melek. Ingat gak? Gue pernah ajarin lu tentang Dunning-Kruger effect.
ya kan? Semakin sedikit informasinya, semakin lu optimis. Semakin banyak informasi dan semakin lu pintar, lu semakin pesimis. Karena bukan pesimis lah, confidence-nya semakin lu nggak pede. Artinya lu sekarang lebih pintar. Dengan lu nggak pede itu, lu malah akan mendorong diri lu buat lebih pede kan, harusnya kan. Nah itu bagus. Baru lu kejar lagi ilmunya, baru lu balik lagi ke pede. Ya udahlah, begitulah. Aman ya Feren ya? Saya mau ngerasain TNI tadi. Udah itu kita ngomongin di belakang aja. Kita ngomongin off cam ya. Oke, thank you. Learning by Talking kali ini. Thank you Raymond, Feren. Boleh nggak boleh? Boleh ini. Bukan channel Ustadz Felix, santai. Ya udah, silakan komen kalau lu ada masukan, mungkin lu ada ide-ide lain atau lu pengen, gua ada ide nih kayak Feren tadi kan banyak tuh dia solusi-solusi buat memajukan Indonesia sebenarnya. Walaupun masih ya itu, sama kalau lu mau learning by talking selanjutnya lu mau ngundang siapa, silakan komen juga. Thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua